Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dari pembahasan syarah atau penjelasan matan Al-Ajurumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih tentang tanda-tanda isim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda isim berupa tanwin. Pensarah rahimahullah mengatakan kadzalika yu'rafu bitanwini. Demikian pula isim bisa diketahui dengan adanya tanwin. Fatanwinu la yadkhulu. Tanwin itu tidak akan masuk illa 'alal asma'i, kecuali kepada isim. Maknanya tanwin itu hanya masuk pada isim sehingga dia menjadi tanda bagi isim. Kemudian pensarah menegaskan fa'idha wajadta kalimatan munawwanatan. Apabila engkau menjumpai ada sebuah kata yang bertanwin, fa'lam annaha ismun, maka ketahuilah bahwa kata tersebut pasti isim, pasti. Sawa'un fi dzalika in kana tanwinu bil fathi misla zaidan. Baik tanwinnya itu dengan fathah, contohnya zaidan, awil dhammi misla zaidun, ataupun dengan dhammah, contohnya zaidun, awil khafdi misla zaidin, ataupun dengan khafat, contohnya zaidin. Sehingga intinya kalau tanwin pasti isim, baik fathah tanwin, dhammah tanwin, kasrah tanwin. Ya, meskipun terkadang ada kata yang ketika kita membaca kita tidak tahu artinya, tapi ketika kita lihat di situ tanwin, maka yakinlah bahwasanya itu adalah isim. Ya, misal dalam sebuah ayat, wa khalaqnakum azwaja, tulisannya apa? Azwajan, ya kan? Fathah tanwin. Maka kita tahu azwajan adalah isim karena apa? Karena tanwin. Falau qulta, ya, maka sebagai gambaran misalnya engkau mengatakan Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Fakullun min hatainil kalimatain ismun, maka masing-masing dari dua kata tersebut, baik Zaid maupun qaimun, dia adalah isim. Apa tandanya? Wa alamatus miyatihi tanwinu. Tanda yang menunjukkan bahwasanya keduanya adalah isim adalah adanya tanwin. Zaidun isim, kenapa? Karena tanwin. Qaimun isim, kenapa? Karena tanwin. Kemudian fa'idha qila, apabila dikatakan atau apabila ada orang yang mengatakan hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Farajulun, maka kata rajulun ismun, dia adalah isim. Dari mana kita tahu rajulun isim? Alimna hadza minat tanwini. Kita mengetahui bahwa rajulun itu isim, yaitu dari tanwin yang ada pada lafadz rajulun tersebut. Rajulun ini pakai tanwin berarti isim. Kemudian contoh yang lain, wa marartu bi rajulin, saya melewati seorang laki-laki. Ya, artinya marartu bi rajulin, saya melewati seorang laki-laki. Farajulin ismun, maka lafadz rajulin adalah isim. Ya. Wa fihi alamatani, bahkan pada lafadz rajulin itu ada dua tanda isim.
al-khafdu wa tanwinu, yaitu khafat sekaligus tanwin. Ya, bahkan kalau mau ditambahkan 3, yaitu diawali dengan huruf khafat berupa ba tersebut. Nah, ya, tapi ketika ada 3 tanda, kita sebutkan 1 itu sudah mewakili. Misal, kenapa rajulin isim tanwin? Ya udah betul. Kenapa rajulin isim khafat? Ini juga betul gitu. Kenapa rajulin isim? Karena diawali oleh huruf khafat. Atau sebutkan 3-tiganya. Atau sebutkan 2. Ya, di sini dicontohkan disebutkan 2, yaitu al-khafdu wa tanwin. Ya, sehingga terkadang dalam satu kata terkumpul beberapa tanda isim, dan itu tidak masalah, kecuali yang tidak boleh bergabung dalam satu kata, yaitu nanti tanwin dan berawalan al. Ya, setelah ini pembahasan tentang berawalan al insyaallah. Ya, kita masih di pembahasan tentang tanwin. Wa mislu hadza law qulna, contoh semacam ini adalah seandainya kita mengatakan hadhihi darun wasi'atun, ini adalah rumah yang luas. Ya, artinya ini adalah rumah yang luas. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, waja'u bisihrin 'azim. Ya, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau sihir yang menakjubkan. Ya, sihir yang menakjubkan. Al-A'raf ayat 116. Ya, fasihrin, maka lihat tentang lafadz sihrin. Ya. Fasihrin, maka kata sihrin ismun, dia adalah isim. Wa alamatuhu tanwinu wal khafdu wa dukhuli harfil khafdi, dan tanda yang menunjukkan bahwa sihrin adalah isim adalah adanya tanwin, kemudian juga khafat, dan juga masuknya huruf khafat. Ya, kalau kita lihat ini ayatnya, waja'u bisihrin 'azimin. Kenapa dia tanwin? Kenapa dia isim? Kenapa tanwin? Kenapa dia isim gitu ya? Karena tanwin ini bisihrin, dan juga karena khafat, dan juga karena diawali oleh huruf khafat berupa ba. Ya, berarti terkumpul 3 tanda di sini. Ya. Kemudian wa 'azimin, sedangkan lafaz 'azimin ismun, dia juga isim. Ya. Wa alamatuhu tanwinu wal khafdu, dan tanda isim pada 'azimin adalah adanya tanwin dan khafat. Ya, tanda isim pada 'azimin karena adanya tanwin ini, 'azimin dan khafat. Gitu. Ayol ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan tentang tanda isim berupa tanwin. Intinya apa? Intinya kalau ada kata yang bertanwin, baik fathah tanwin, dhammah tanwin, ataupun kasrah tanwin, maka dia pasti isim. Gitu saja. Kita membaca ayat, membaca hadis, membaca perkataan bahasa Arab, ada tanwinnya, maka kita tahu bahwasanya kata yang bertanwin tersebut adalah isim. Ya, tentunya karena ini buku asyarah penjelasan untuk matan Al-Ajurumiyah, buku yang diperuntukkan bagi para pemula, maka pembahasannya juga yang diperuntukkan untuk para pemula. Dan tentunya nanti di sana ada pengembangan-pengembangan yang lain ya, tapi disampaikan di sini yang bersifat dasar. Yang dasar silahkan difahami, dijadikan sebagai kaidah, sehingga nanti ketika disampaikan yang setelahnya dan setelahnya kita akan mudah untuk memahami. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.